India, sebuah negara yang mempunyai salah satu peradaban tertua di dunia. Namun, di balik sejarah dan kemegahannya, sama seperti negara-negara yang lain, India juga punya daerah kumuh. Salah satu daerah itu adalah Dharapi. Daerah ini dinobatkan menjadi salah satu daerah paling kumuh di Asia, bahkan di dunia. Dharapi terletak di Mumbai, India, dan memiliki luas sekitar 2,1 km persegi di tengah-tengah kota Mumbai. Berada di antara bandara internasional dan distrik kaya yaitu Bandara Kurla Kompleks atau BKC. BKC sendiri merupakan tempatnya para konsulat luar negeri, kantor pusat perusahaan multinasional, dan bank, hingga hotel-hotel bintang 5. Kehadiran Dharapi memberikan pemandangan yang sangat kontras. Saat gedung-gedung tinggi dan megah bersanding dengan barisan rumah-rumah reot yang kumuh sebagai penghias pemandangan kota Mumbai. Sampah-sampah terlihat bertebaran di mana-mana mengisi setiap jengkal kawasan ini. Mulai dari jalanan, pinggiran rel kereta api, hingga memenuhi aliran sungai, yang menjadi pemandangan miris yang sulit diterima oleh mata. Jika menengok belakang, tempat ini awalnya adalah kampung nelayan, tetapi ketika wabah melanda India pada tahun 1884, pemerintah Inggris yang saat itu menjajah India memindahkan sebagian besar industrinya ke Dharapi, di pinggiran kota Mumbai. Populasi Dharapi telah berkembang jauh sejak saat itu, dan jumlah penghuninya terus meningkat sampai sekarang ini. Setelah merdeka dari Inggris, Dharapi mulai dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Saat kota Mumbai tumbuh menjadi kota modern yang menjadi tujuan banyak orang, Dharapi inilah yang menjadi tong sampahnya. Saat ini, kepadatan penduduk di Dharapi mencapai 10 kali luas kota itu sendiri. Dilansir The Culture Trip, diperkirakan ada sekitar 1 juta penduduk yang tinggal dalam kondisi yang tidak higienis. Faktor kelangkaan tanah dan meroketnya harga rumah di Mumbai juga menjadi pemicu banyak orang lebih memilih tinggal di tempat kumuh ini. Penduduk Dharapi sama seperti kebanyakan penghuni di daerah kumuh lain di seluruh dunia. Tinggal di pemukiman ilegal dengan sedikit utilitas. Sebagian besar tempat tinggal di sini adalah bangunan 2 atau 3 lantai yang disatukan dengan lembaran besi bergelombang, papan kayu, dan bahan bekas lainnya, dengan luas 120 kaki persegi yang dapat menampung 4 hingga 10 orang. Orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi rendah memilih tinggal di sini karena harga sewanya jauh lebih murah daripada di bagian kota lain. Pemukiman ini juga dilewati 2 jalur rel kereta api yang beroperasi setiap harinya. Tak jarang, masih saja ada penduduk yang buang air di jalur kereta api ini, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Di area pemukiman banyak ditemukan ganggang yang membentuk labirin serta lorong-lorong yang sangat sempit di antara rumah-rumah yang terlihat penuh sesak. Ganggang tersebut hanya bisa dilewati oleh 2 orang. Di atasnya banyak menggantung kabel listrik yang kusut dan di setiap jarak 15 kaki akan ada pintu masuk ke sebuah rumah dengan ruangan tunggal berukuran 4x4 meter yang merupakan dapur, ruang tamu, dan kamar tidur sekaligus untuk seluruh penghuninya. Dalam tulisannya, Huffington Post juga menyebutkan bahwa daerah yang dahulunya berupa rawa ini hanya memiliki 1 toilet umum untuk setiap 1.500 penduduknya. Dikarenakan, sebagian besar keluarga di sini tidak memiliki sarana ruangan untuk memiliki kamar mandi pribadi. Kamar mandi umum dan toilet adalah beberapa dari struktur yang paling tidak terawat di sini. Pengunjung yang datang ke sini bisa menemukan 3 jenis toilet umum, yaitu gratis, berbayar, dan yang dikelola oleh masyarakat perumahan. Tetapi untuk toilet gratis di kawasan ini sungguh memprihatinkan, dikarenakan toilet ini tidak memiliki air, sangat kotor, dan rusak parah. Kesehatan masyarakat Dharapi telah lama menjadi perhatian dunia. Sungai Mahin Krek adalah sebuah sungai yang melintasi daerah ini, di mana penduduk setempat secara rutin buang air kecil dan besar mengakibatkan penyebaran penyakit menular. Di daerah kumuh ini hanya ada sedikit sumur yang menghasilkan air yang dapat diminum.
Karena kelangkaan air bersih, penduduk mengandalkan anak sungai yang tercemar untuk mencuci pakaian yang menyebabkan kesehatan dan kebersihan semakin memburuk. Polusi udara kian meningkat setiap harinya. Bau busuk dan kondisi sepit yang dihasilkan dari saluran pembuangan terbuka. Dan tidak ada zona pembuangan sampah khusus yang dibangun, sehingga semakin memperburuk kondisi wilayah ini. Darapi juga kerap dikunjungi turis untuk berwisata. Beberapa tour dan travel menyediakan wisata kumuh dengan pemandu langsung dari warga lokal untuk berkeliling di kawasan ini. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Tujuan tur sendiri digunakan untuk menghapuskan anggapan tentang Darapi yang penuh penderitaan. Mereka ingin menunjukkan jika penduduk setempat mampu mencapai mimpinya meski dalam kondisi buruk. Saat di tempat wisata, wisatawan bisa bebas memotret apapun. Namun, tidak di sini. Di Darapi, wisatawan tidak boleh sembarangan memotret. Dikarenakan, warga setempat tidak terlalu senang bila kegiatan sehari-harinya diganggu wisatawan. Pemandu akan memberitahukan di mana saja titik yang diperbolehkan untuk mengambil foto. Tidak sampai di situ. Sebenarnya kehadiran para wisatawan di Darapi juga sangat membantu warga setempat. Sebab, agen wisata mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk program amal dan perkembangan pendidikan penduduk Darapi sendiri. Meski begitu banyak sisi negatif di tempat ini, akan tetapi masih ada yang bisa dibanggakan dari kawasan kumuh ini. Walaupun penduduknya relatif memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kelayakan rumah di bawah standar, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Siapa sangka, Darapi menjadi salah satu lokasi terbaik untuk wirausaha di India. Dilansir dari Al Jazeera, ada sekitar 12.000 UMKM di Darapi. UMKM ini bergerak di bidang garmen, tembikar, hingga daur ulang, yang mampu menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kini Darapi mulai mendapatkan banyak perhatian dari media dan dunia, dan baru-baru ini mendapatkan tawaran untuk proyek pembangunan kembali wilayah ini. Salah satu rencana pembangunan kembali daerah kumuh terbesar di Asia ini diajukan oleh Adani, miliarder perusahaan global terbesar dan terkaya ketiga di India. Namun, belum dapat dipastikan apakah hal ini akan terrealisasi nantinya. Sebab, jika melihat jauh ke belakang, hal serupa juga telah ada. Namun, hingga detik ini pemukiman kumuh Darapi masih berdiri tegak, berdampingan dengan megahnya gedung-gedung pencakar langit dan menghiasi pemandangan kota Mumbai.